Selamat pagi, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Kelas 5 semester 1, bab 3, memahami kehidupan. Kali ini kita masuk ke pembelajaran 7, yaitu hukum tertib semesta. Anak-anak sekalian, sudah siap untuk belajar? Yuk kita awali dengan doa pembuka belajar dan duduk hening. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa, semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas. Katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Duduk hening, dimulai. Duduk hening, selesai. Anak-anak sekalian, setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, diharapkan dapat 1. Menerima, percaya diri, dan peduli terhadap alam dan lingkungan. 2. Menjelaskan cara melestarikan alam dan lingkungan dengan benar. 3. Menulis pengalaman pribadinya dalam upaya melestarikan alam dan lingkungan dengan benar. Anak-anak sekalian, lihatlah betapa luas alam semesta ini. Alam ini sungguh indah. Alam beserta isinya ini berproses secara teratur, sesuai dengan hukumnya masing-masing. Terdapat berbagai macam benda dan makhluk hidup. Semua berproses, lahir, muncul, terbentuk, tumbuh menjadi besar, lapuk, tua, dan akhirnya lenyap. Pernahkah kita berpikir, mengapa semua itu terjadi? Tumbuhan, cuaca dan musim, nasib, pikiran, dan fenomena alam ini memiliki keunikan masing-masing. Ayo, kita belajar memahami semua itu. Anak-anak, terdapat suatu hukum yang mengatur berprosesnya alam semesta ini, yaitu hukum kosmis. Hukum kosmis adalah hukum yang mengatur alam semesta beserta isinya. Terdapat 5 hukum tertib alam semesta, sehingga dalam agama Buddha disebut panca niyama. Kelima hukum alam tersebut memiliki fungsinya masing-masing. Apa saja itu? Mari kita pahami berikutnya. Hukum tertib semesta yang pertama adalah utu niyama. Utu niyama adalah hukum yang mengatur pergantian musim, cuaca, suhu, angin, hujan, panas, lapuknya bebatuan, gaya gravitasi bumi, berputarnya bumi dan planet-planet, dan sebagainya. Dalam ilmu pengetahuan modern, hukum ini dipelajari dalam ilmu kimia dan fisika. Jadi,
fenomena alam seperti hujan, panas, gempa bumi, gunung meletus, pergeseran lempeng bumi, terbentuknya gunung, dan sebagainya adalah contoh bekerjanya hukum utu niyama. Yang kedua, bija niyama. Bija niyama adalah hukum alam yang mengatur tentang pertumbuhan, perkembangbiakan, baik tumbuh-tumbuhan maupun makhluk hidup lainnya, termasuk manusia dan binatang. Kita lihat contoh pertumbuhan pada tumbuhan, mulai dari tunas, menjadi kecambah, sampai menjadi tumbuhan. Contoh perkembangbiakan kepada bunga, perkembangbiakan melalui penyerbukan. Ada yang berkembang biak melalui tunas, ada yang melalui umbi, ada juga yang melalui cangkok. Inilah anak-anak sekalian, cara kerja hukum bija niyama pada tumbuh-tumbuhan. Cara kerja bija niyama pada binatang atau makhluk hidup binatang lain. Misalnya pada manusia berkembang biak melalui sel telur, kandungan, hingga melahirkan. Proses perkembangan pada binatang seperti katak berbeda lagi. Demikian juga proses perkembangbiakan kupu-kupu berbeda lagi. Dan juga perkembangbiakan pada binatang lain seperti pada bebek. Demikianlah anak-anak, semua yang bersangkut paut dengan perkembangbiakan tumbuh-tumbuhan dan binatang maupun makhluk manusia adalah cara kerja bija niyama. Yang ketiga adalah karma niyama. Karma niyama adalah hukum alam semesta yang mengatur tentang perbuatan dan akibat suatu perbuatan. Perbuatan dan akibatnya menentukan nasib manusia. Karma diibaratkan seperti perputaran sebuah benda. Ketika kalian menjatuhkan sebuah buku yang ditata, dia akan kembali kepada mengenai yang melakukannya. Akibat perbuatan inilah membedakan. Ada yang lahir tidak sempurna dan lahir sempurna. Di dunia ini juga ada fenomena, ada yang kaya dan juga ada yang mimpi menjadi kaya. Semua berproses berdasarkan hukum karma. Ibarat gelombang air, dia akan pertama-tama menjauh dari jatuhnya benda, tetapi dia akan kembali lagi kepada benda di mana jatuh. Demikianlah cara kerja hukum karma niyama, menjawab semua persoalan perbedaan kehidupan manusia di dunia ini. Yang keempat, cita niyama. Hukum cita niyama mengatur tentang cara bekerjanya pikiran dan kesadaran makhluk hidup. Keunikan dan keistimewaan pikiran, seperti kemampuan membaca pikiran orang lain, mengingat kehidupan lampau, melihat keadaan yang akan datang, dan lain-lain. Inilah pikiran begitu luar biasa. Dia bisa mengingat kehidupan masa lampau ketika kaya, ataupun menjadi orang hebat, jenius. Ini bagaimana cara kerja pikiran. Pikiran erat sekali hubungannya dengan karma. Inilah anak-anak keunikan yang ada di dunia ini. Berikutnya yang kelima adalah dhamma niyama. Dhamma niyama adalah hukum yang mengatur kejadian alam khususnya, kejadian alam khusus dan istimewa. Contoh, saat terjadinya keajaiban-keajaiban kelahiran Pangeran Siddhartha,
Pangeran Siddhartha menjadi Buddha dan saat Buddha wafat. Saat kelahiran Buddha, kelahiran Pangeran Siddhartha, muncul bunga teratai dan bisa langsung berdiri. Ini adalah keajaiban yang tidak biasa. Ini adalah keajaiban yang ada hukumnya yang diatur oleh Dhamma Niyama. Demikian juga terjadi keajaiban saat Buddha mencapai penerangan sempurna, di mana bunga pada bertebaran turun pada bukan musimnya. Demikian juga ketika Buddha wafat, pohon sala tiba-tiba berbunga untuk menghormati Buddha yang wafat. Jadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa diterima nalar, ini adalah cara kerja Dhamma Niyama. Inilah anak-anak sekalian, 5 hukum Dhamma Niyama. Sekarang kamu tahu, semua peristiwa di alam semesta ini tidak terjadi kebetulan, tetapi ada yang mengatur. Tidak ada sosok makhluk yang maha kuasa yang mengatur alam semesta. Dan semua peristiwa di alam semesta ini berproses karena 5 hukum alam yang disebut Panca Niyama. Hukum alam ini tidak ada yang menciptakan. Hukum-hukum ini tidak akan musnah. Ia akan selalu ada sepanjang masa. Karenanya kita semua tunduk terhadap hukum alam ini, karena kita bagian dari alam ini. Demikian anak-anak, jelas? Yuk sekarang kita lanjutkan dengan bernyanyi. Baiklah anak-anak sekalian, tiba waktunya kita belajar bernyanyi. Setelah kalian mempelajari tentang 5 hukum tertib semesta yang diajarkan oleh Buddha, kita akan belajar bernyanyi bersyukurlah untuk mengingat keagungan Buddha yang sudah mengajarkan kita tentang 5 hukum semesta. Lagu Bersyukurlah diciptakan oleh Bante Sadanyano. Bersyukurlah wahai kawan kepada Tuhan. Kita hidup, kita lahir penuh kemuliaan. Bersujudlah padanya Buddha, mustika dunia. Bersujudlah padanya Buddha, junjungan kita. Cinta Buddha pada semua tiada terkira. Kasih Buddha pada semua penyejuk jiwa. Bersyukurlah wahai kawan kepada Tuhan. Kita hidup, kita lahir penuh kemuliaan. Bersujudlah padanya Buddha, mustika dunia. Bersujudlah padanya Buddha, junjungan kita. Cinta Buddha pada semua tiada terkira. Kasih Buddha
Nah, anak-anak, setelah kalian belajar memahami tentang 5 hukum semesta yang mengatur tertib alam semesta, sekarang tiba waktunya kalian berlatih. Yuk belajar menulis. Kita adalah bagian dari alam, karenanya harus melestarikan alam dan lingkungan kita. Ya, seperti pesan lagu tadi, kita peduli pada alam. Yuk, tuliskan pengalamanmu, kepedulian kamu dalam melestarikan alam dan lingkungan. Apa yang kamu lakukan dalam melestarikan lingkungan? Di mana kamu melakukannya? Apa saja yang kamu persiapkan dalam melestarikan lingkungan itu? Bagaimana cara kamu menyiapkan semua keperluan tersebut? Dan yang terakhir, bagaimana jika suatu saat pekerjaanmu dalam melestarikan alam rusak atau gagal? Silahkan, ceritakan dengan lengkap pengalamanmu itu. Ya, nanti kirim ke Bapak Ibu Guru kamu. Nah, demikian anak sekalian, pelajaran kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita tutup pelajaran kita hari ini dengan berdoa. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha, dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini. Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Sampai di sini pelajaran kita hari ini. Berjumpa lagi di pelajaran berikutnya. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.